Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Barakallahu fikum. Ananda semua, kita masuk pertemuan ketiga, yaitu tentang massa, momentum, dan energi pada relativitas. Adapun tujuan kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan fenomena energi dengan benar, massa, dan momentum pada kegiatan penugasan dan diskusi. Untuk lebih jelasnya, marilah Ananda menyimak video yang akan Ibu berikan. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk yang ketiga, pertemuan ketiga, massa, momentum, dan energi relativistik. Ini merupakan pertemuan ketiga pada bab relativitas. Ingat materi minggu lalu yaitu tentang transformasi Lorentz, bahwa nilai transformasi Lorentz itu atau gamma sama dengan 1/(1 kurang V kuadrat per C kuadrat, dengan nilainya lebih besar dengan 1. Terus yang kita bahas minggu lalu itu yaitu tentang kecepatan relativitas, tentang kontraksi panjang, terus dilatasi waktu, dan paradoks kembar. Itulah materi yang lalu agar Ananda tidak melupakannya. Perhatikan grafik berikut. Ini ada grafik sumbu Y merupakan massa, sumbu X merupakan kecepatan, yaitu mendekati kecepatan cahaya. Ini semakin tinggi kecepatan cahaya, lihat massanya berbentuk kurva. Di sini bisa kita mendapatkan sebuah pertanyaan, dan Ananda juga harus cermat untuk apa bentuk dari grafik tersebut. Yang pertama, bagaimanakah massa benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya? Ini bagaimanakah massa benda bergerak dengan mendekati kecepatan cahaya ini sampai ke C. Nah, dari situ bisa kita menjawab atau menganalisa bahwa menurut teori fisika klasik, massa benda bernilai konstan dan massa tidak bergantung pada kecepatan benda. Kalau menurut teori relativitas Einstein, massa benda adalah besaran relatif yang besarnya dipengaruhi kecepatan benda. Berikut. Jadi apa yang disimpulkan dari grafik di atas ini? Jadi di situ kita bisa melihat bahwa benda bermassa yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, massa benda tersebut akan bertambah. Nih, lihat, akan bertambah. Akibatnya, jika digambar dalam bentuk grafik akan diperoleh kurva parabola. Nah, bentuk parabola disebabkan adanya tetapan transformasi Lorentz, yaitu dengan nilai 1/(1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Jadi kesimpulannya itu dipengaruhi oleh tetapan Lorentz, dan massa makin bertambah jika kecepatannya sampai mencapai kecepatan cahaya. Oke. Ananda telah mengetahui bentuk grafik relativistik terhadap kecepatan. Apa sebenarnya massa relativistik itu? Untuk mengetahuinya, simak uraian berikut. Kita ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu kita membahas massa relativistik, yang kedua momentum relativistik, yang ketiga energi relativistik. Kita masuk yang pertama yaitu massa relativistik. Massa relativistik sama dengan yang lain, simbolnya M, satuannya kilogram. Yaitu Einstein dapat menunjukkan bahwa massa suatu benda bertambah jika kecepatannya bertambah menggunakan hukum kekekalan momentum pada benda yang bergerak relatif, sehingga dapat dirumuskan dengan persamaan M sama dengan M0/(1 kurang V kuadrat per C kuadrat, atau kita tahu bahwa 1/(1 kurang V kuadrat itu adalah gamma atau tetapan Lorentz.
dengan keterangan bahwa M itu massa diam benda, sedangkan M itu massa relativistik, satuannya kilogram. Yang kedua, yaitu momentum relativistik. Kita tahu bahwa simbol dari momentum itu kelas 2 dulu, yaitu P, satuannya kilogram meter per sekon. Itu benda bergerak dengan kecepatan relativistik memiliki massa benda yang tidak tetap. Einstein lalu menurunkan persamaan momentum relativistik itu sebagai berikut. Dulu kelas 2 P sama dengan M kali V. Sedangkan kita tadi sudah membahas massa relativistik yaitu gamma M0. Sehingga kita bisa masukkan P sama dengan M0 kali V per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Yang ketiga, energi relativistik. Benda yang bergerak dengan kecepatan relativistik memiliki massa benda yang tidak tetap. Energi kinetik relativistik itu dirumuskan EK sama dengan mc kuadrat kurang m0c kuadrat. Dari persamaan ini ada kesetaraan antara massa dan energi. Ini massa dan energi, sehingga kita tahu bahwa energi diam E0 yaitu dirumuskan m0c kuadrat. Sedangkan energi total yaitu mc kuadrat. Karena kita tahu tadi m itu adalah gamma dikali m0, maka energi total itu sama dengan gamma kali n0. Sehingga kita masukkan nilai energi kinetiknya, yaitu tadi ini adalah EK sama dengan E kurang E0. Dan kita masukkan nilai relativistiknya, EK sama dengan M0 gamma C kuadrat dikurang M0 C kuadrat. Maka kita keluarkan M0 C kuadratnya menjadi EK sama dengan gamma kurang 1 kali M0 C kuadrat. Hubungan energi dengan momentum relativistik dengan persamaan E kuadrat sama dengan M0 kuadrat C pangkat 4 tambah P kuadrat C kuadrat. E kuadrat sama dengan M0 C kuadrat dikuadratkan, kita keluarkan agar sama pangkatnya P kuadrat C kuadrat. Sehingga bisa kita buat E kuadrat itu sama dengan ini tadi nilainya E0, M0 C kuadrat ini adalah E0, berarti E0 dikuadratkan ditambah P kuadrat C kuadrat. Maka hukum kekekalan energi relativistik juga berlaku pada bab relativitas. Dengan persamaan, yaitu energi relativistik awal sama dengan energi relativistik akhir. Sehingga dirumuskan M0C kuadrat sama dengan gamma 1 M01C kuadrat ditambah gamma 2 M02C kuadrat. C bisa kita bagi menjadi bisa kita bagi sehingga menjadi M0 sama dengan gamma 1 M0 1 tambah gamma 2 M02. Nah, itu untuk sekedar pengetahuan. Berikut kita masuk contoh soal. Sebuah elektron memiliki massa bergerak 5/4 kali massa diamnya. Momentum relativistik yang dimiliki elektron tersebut adalah, maka diketahui M0 nya sama dengan M0, M nya sama dengan 5/4 M0, dan ditanya P, momentum relativistik. Kita tahu tadi rumusnya, kita ambil dari rumus energi E kuadrat sama dengan N0 kuadrat ditambah P kuadrat C kuadrat. Oke, kita keluarkan rumusnya tadi. Kita masukkan M nya itu 5/4 M0. Tadi nilai M nya 5/4 M0. C kuadrat tetap dikuadratkan sama dengan ini tetap, sampai ke sini tetap semuanya. Kita kuadratkan 5 dikuadratkan 25, 4 dikuadratkan 16. Terus M0 ini dikuadratkan pangkat 4, C kuadrat jadi C pangkat 4. Dipindah sebelah sama dengan menjadi kurang. Terus kita samakan penyebutnya sehingga ini 16, 25 kurang 16 hasilnya 9, itu 9/16 M0 kuadrat C pangkat 4 sama dengan P kuadrat C kuadrat. Ingat ya, datang yang 9 ini adalah M0 kuadrat C kuadrat, ini kita samakan penyebutnya yaitu 16/16. Kita akan mencari momentum. Terus
kita keluarkan pangkat 4-nya, kita buang C-nya, kita bagi sehingga tinggal C ini habis, C ini tinggal C pangkat 2 lagi. Terus berikut, maka P-nya kita buang pangkatnya menjadi akar, itu ini dia akar 9 per 16 M0 kuadrat C kuadrat. Tahu bahwa akar 9 ini 3, akar 16 4, M0 kuadrat kan jadi M0, C kuadrat menjadi C, sehingga nilainya 3 per 4 M0 C. Atau kita tahu bahwa 3 per 4 itu nilainya 0,75 M0 C. Inilah nilai momentum pada elektron tersebut. Oke, terima kasih. Demikianlah materi kita pada bab 7, yaitu tentang relativitas, dan ini merupakan pembahasan bab terakhir pada semester 1. Minggu depannya kita tidak ada pembahasan materi lagi, tapi Ananda melengkapi semua tugas-tugas, catatan-catatan semester 1 semuanya. Dan jangan lupa belajar dengan baik agar bisa menjawab ujian semester 1. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.